Saya sekarang akan mulai, saudara, jawab pertanyaan-pertanyaan. Yeni Rayu, Shalom Pak Baca. Dalam kesempatan ini saya mohon untuk minta petunjuk. Ya, saya berasal dari Bali. Dulu saya beribadah di salah satu gereja di Bali. Dan setelah saya menikah dengan orang Solo, maka saya ke Solo dan beribadah di keluarga Allah. Pak Baca, dari awal pernikahan kami, rumah tangga kami selalu penuh dengan pertengkaran. Hingga kami kadang saling menyakiti. Setiap kali bertengkar, suami saya selalu mengatakan hal yang tidak sepantasnya diucapkan karena saya istrinya. Bahkan kata-kata makian dari suami saya itu seringkali didengar oleh anak kami yang masih kecil. Sehingga karena saya tidak tahan, saya menelepon papa saya yang berada di Bali. Papa saya selalu menasihati untuk saya mengalah dan berdoa bagi suami saya. Tapi semakin ke sini suami saya semakin menjadi dan perkataannya semakin kasar serta tidak pantas, Pak. Dan itu dikatakan berulang-ulang. Saya takut akan jadi trauma untuk anak saya juga. Hingga akhirnya papa saya meminta saya untuk kembali, ya pulang ke Bali. Karena dia tidak tega melihat saya anaknya dikasari. Tapi saya berpikir, Pak, jika saya pulang ke Bali, ya kembali ke rumah orang tua saya, itu malah akan menambah situasi yang tidak baik. Saya takut malah akan menjadi celah bagi si jahat untuk lebih merusak rumah tangga kami. Di sini saya juga bingung, menurut Bapak Gembala, tindakan apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri yang benar di hadapan Tuhan. Supaya saya tidak salah melangkah dan tidak mau rumah tangga saya hancur karena saya salah ambil keputusan. Terima kasih sebelumnya. Ya, saya rasa ya untuk Yeni satu hal yang sangat tidak mudah sekali, berat sekali. Tapi dari saya baca pertanyaan ini, ya saya ajak Yeni mulai belajar lebih mengasihi lagi. Saya percaya kalau di sini tadi dikatakan ya oleh Yeni saling menyakiti. Nah, jadi dua-dua ya otomatis ya saling ya membalas atau menyakiti, ya saya rasa seperti itu. Dan akhirnya makin hari mungkin makin panas, makin hari mungkin suamimu makin kasar atau ya makin sangat menyakitkan, saudara. Ya saya rasa ya senang sekali karena tadi Yeni berkata bagaimana bisa menjadi istri yang baik menurut Tuhan, menurut firman Tuhan. Ya saya percaya itu satu kerinduan yang baik. Ya menurut saya ya sebaiknya memang gak pulang ya ke rumah orang tua. Kalau pulang nanti mungkin belum tentu penyelesaiannya bagaimana ya. Tapi tetap saja pegang firman Tuhan. Papamu sudah bagus tadi mendorong senantiasa ngalah Yeni, ngalah Yeni, ngalah Yeni, itu bagus. Ya doakan, berdoa ya Yeni. Ya mungkin Yeni juga sudah berusaha melakukan tapi belum berhasil. Ya namun saya ingin menambahi ya sedikit. Saya percaya kalau Yeni terus sungguh-sungguh berjuang minta pertolongan Tuhan pasti ditolong. Ya yang pertama seperti tadi perkataan papamu juga ngalah, doa itu ya dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, jangan jahat balas jahat. Kalau sakit menyakiti, saling menyakiti artinya jahat balas jahat. Jahat balas jahat itu enggak pernah selesai. Ya, jahat harus dikalahkan dengan kebaikan. Tidak mudah, sangat betul. Ya, tapi itu kunci kemenangan. Ya, semua rumah tangga saya lihat enggak pernah selesai karena apa? Jahat balas jahat. Jahat balas jahat, nggak bisa selesai. Ya, jadi ya jahatan dibalas dengan kebaikan. Ya, memang tidak mudah, tapi banyaklah mendekat pada Tuhan. Setiap engkau disakiti, engkau bisa masuk kamar, waktu sendirian nangis di bawah kaki Tuhan. Keluarkan sakit hati, pahit hati. Ya, lalu mintalah pada Tuhan hati yang bisa mengampuni. Mintalah pada Tuhan ya hati yang lapang. Mintalah hati Tuhan, hati yang bisa mengasihi. Ya, dengan kasih agape,
dengan tanpa syarat. Seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia mau, tujuannya baik. Ya, supaya kita manusia bisa dapat pengampunan, keselamatan. Dia gantikan kita. Ya, menerima hukuman. Tapi manusia justru menfitnah, meludahi, melakukan yang sangat kejam, sangat menyakitkan. Tetap Tuhan Yesus, Bapa ampuni. Mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah dengar, pengampunan menyelesaikan masalah. Tapi kalau sakiti enggak pernah selesai. Ya, percaya itu. Ya, memang dengan kekuatanmu engkau enggak mungkin bisa. Tapi kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau bisa. Jadi kalau belum bisa, ya mendekatnya pada Tuhan kurang. Minta kekuatannya, pengurapan Tuhan kurang. Tambahi lagi. Hidup itu seperti timbangan. Keluar dagingnya atau keluar rohnya gitu. Ya. Lalu juga diimani terus. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya diselamatkan. Yeni diselamatkan, seluruh keluarganya diselamatkan. Yeni ditaruh di rumah tanggamu itu untuk jadi terang. Satu lagi, firman Tuhan berkata, ya, kalau seorang istri punya suami yang tidak takut akan Tuhan pun, tidak percaya dengan firman pun, tapi ya istri tetap sungguh-sungguh. Nanti suami akan lihat karena kebaikan istri. Ya, akhirnya dia akan dijamah Tuhan, dia akan disadarkan, saudara. Dan akhirnya dia akan ya berubah jadi baik karena lihat kemurnian hati istrinya. Saya doakan Yeni sukses, Yeni berhasil, rumah tanggamu dipulihkan. Ucapkan dengan iman Yeni, rumah tanggaku dipulihkan. Ucapkan dengan iman Yeni, rumah tanggaku dipulihkan. Tuhan tolong aku. Ya, Tuhan berkati. Saudara semua yang ikuti juga ya imani seperti itu, saudara yang punya masalah. Sekarang Tanti. Saya lupa baca, boleh sedikit share. Saya Tanti dari Kediri. Saya punya pergumulan, ya saya dan anak-anak tiba-tiba ditinggal begitu saja oleh suami saya. Dan akhirnya saya dicerai suami sejak tahun 2018. Kami dikaruniai 2 anak. Satu di SMP kelas 2, satunya usia 7 tahun dengan kebutuhan khusus. Selama kami bercerai, saya dan anak-anak tinggal di rumah orang tua, ya, mantan suami saya, dengan alasan anak kedua kami yang tidak semua orang bisa pengasuh. Jujur terjadi pertengkaran antara 2 keluarga besar kami. Apa yang harus saya lakukan, Bapak? Mantan suami yang tidak memberi nafkah dan keluarga kami yang masih juga membutuhkan ya suplai dari kami. Ya, saya rasa ya ini punya masalah hampir sama, tapi sudah lebih berat ya karena sudah dicerai, sudah ditinggalkan. Saya tidak tahu keadaan pernikahan ya Tenti, tapi sekali lagi percaya Tuhan itu jaminan. Hanya Tuhan itu butuh kita jadi pelaku firman dalam segala keadaan. Memang seringkali tidak mudah. Tadi Tanti dikatakan ditinggal ya oleh suaminya, dicerai ya tiba-tiba. Nah, saya tidak tahu ya itu ada apa. Jadi apakah sebelumnya memang sudah terus bertengkar ya seperti tadi ya. Tapi intinya lah ya belajar tetap doakan suamimu dan jangan sakit hati. Satu ya, waktu engkau doa dengan sakit hati, doamu enggak murni. Ya, sakit hati kok mendoakan enggak bisa. Minta hati yang bisa mengampuni, minta hati yang mengasihi suami, doakan suami dengan tulus di hadapan Tuhan. Doa yang tulus itu bisa didengar Tuhan. Ya, jadi jangan sakit hati, jangan simpan hati. Sekalipun berat seperti tadi, ya kalahkan kejahatan tetap dengan kebaikan. Sudah terlalu banyak kesaksian suaminya, yang hidupnya hancur, tidak baik, akhirnya diselamatkan melalui istrinya. Karena istrinya ya hidup yang saleh, sekalipun perlu perjuangan sungguh. Kedua juga percaya mujizat Tuhan bisa terjadi. Di gereja kita ya sudah banyak kesaksian, ada yang sudah cerai 13 tahun
bisa dipulihkan menjadi satu. Jadi saya percaya ya tadi hati, yang penting itu hati. Iman itu hati. Mendoakan dengan tulus karena mengasihi, ingin keluarga dipulihkan, imani Tuhan pulihkan. Ya, untuk kehidupan juga nggak perlu bertakut. Tuhan itu memelihara. Mungkin bisa berat, tapi tetap percaya Tuhan memelihara. Tuhan berkata burung di udara aja dipelihara kok. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Ya, percaya, taati firman Tuhan. Salah satunya hatimu dibersihkan. Ya, jangan simpan kepahitan. Ya, terima iman yang daripada Tuhan, saudara. Tenti akan lihat pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Sekarang satu kesaksian, saudara. Yuliana, Lebanon. Ini dari Lebanon ya, Yuliana. Shalom Pak Baca. Dalam kesempatan ini saya rindu memberikan kesaksian. Hari Jumat pagi setelah mengikuti Pondok Daud, saya melanjutkan dengan pembacaan renungan pagi itu Reka dari keluarga Allah. Kemudian disambung dengan doa pribadi pergumulan saya. Tiba-tiba pagi itu saya mendapat pesan dari orang yang baru sekali saya temu. Dan dia bersedia membantu untuk menukar uang lira ke dolar. Sesuai dengan angka harga di bank setempat. Tentu saya sukacita sekali. Tetapi saya bawa dalam doa supaya saya tetap bersandar pada kuasa Tuhan. Sepanjang hari saya berdoa jika dia datang atau tidak untuk mengantar uang dolar itu, saya tetap damai sejahtera. Dan Tuhan benar-benar ya nyatakan mujizat. Orang itu datang dengan membawa uang sesuai jumlah yang saya minta. Sungguh ajaib. Ketika semua teman-teman saya di sini bingung mau tukar gimana uang lira ke dolar, malah Tuhan kirim orang yang mengantar pada saya. Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih dukungan doa Pak Suruh Baca dan tim doa. Saat Pak Ubaca menyampaikan kesaksian di hari Kamis, Pak Ubaca mendorong setiap kita katakan demikian saudara. Minggu ini giliran saya, gitu saudara. Lalu saya tangkap imani, minggu ini giliran saya. Ya saudara, dan Tuhan sungguh-sungguh berkarya. Ya puji Tuhan, bersyukur. Berarti benar-benar Yuliana di Lebanon, saudara. Mau tukar lira ke dolar. Sekali lagi saya ajak semua saudara yang mendengarkan. Saudara dengar kesaksian, kita diteguhkan. Tuhan itu bisa lakukan segala sesuatunya. Waktu kita butuh, Tuhan bisa berkarya dengan cara. Bahkan seperti ini, dikirim orangnya. Tapi tetap mengandalkan Tuhan. Ini baik sekali. Ya, diberkati Yuliana ya di Lebanon dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dimanapun berada jadi terang. Tuhan akan pakai engkau lebih dan lebih lagi. Ya, senang saudara dengar kesaksian-kesaksian ini. Kita diberkati. Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan. Saudara merenungkan firman Tuhan. Belajar dari kehidupan Yusuf ke berapa saudara? Ke-11 ya saudara. Luar biasa sekali. Ini sudah ke-11. Dengan tema ya cara Yusuf mengelola keuangan. Saya ulangi. Cara Yusuf mengelola keuangan saudara. Saya percaya saudara ini akan jadi berkat yang besar bagi setiap kita. Karena saat ini dengan adanya ya pandemi, ya maka juga resesi ekonomi. Bahkan resesi ekonominya ya kapasitasnya dunia saudara. Saya percaya ini dibutuhkan semua orang pada saat ini saudara. Karena semua pasti sedang menghadapi keadaan yang seperti ini saudara. Tapi sekali lagi saya percaya kalau kita bisa mengelola keuangan yang benar, kita akan mengalami luar biasa seperti yang dialami oleh Yusuf saudara. Ya, resesi malah berubah menjadi hal yang luar biasa. Kejadian 41 ayat 33 dan seterusnya. Kejadian 41 ayat 33 mulai. Oleh sebab itu baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkat menjadi penguasa atas tanah Mesir. Jadi setelah Yusuf bisa mengartikan mimpi, ya lalu ditanya gimana artinya.
Lalu caranya bagaimana mengatasinya? Ini Yusuf mulai berbicara. Baiklah juga tuanku Fir'aun buat begini. Ya ini menempatkan penilik atas negeri ini. Dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah di Mesir. Jadi cari orang yang bijaksana, yang bisa mengatasi, lalu diatur ya bagi dikatakan menempatkan penilik juga. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum ya di kota-kota sebagai bahan makanan serta ya penyimpanan. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Jadi Yusuf ngasih solusi, cari orang yang bisa ya punya kemampuan untuk mengatasi ini. Lalu dibangun ya bilik-bilik di setiap daerah kota. Lalu sungguh-sungguh nanti hasil gandumnya bisa disimpan di situ. Kalau nanti ada kelaparan baru bisa ya dipakai untuk jawab kebutuhan. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Ya Fir'aun dan semua kaget, ini orang ini penuh dengan roh Allah. Yusuf ini penuh dengan roh Allah. Dan kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini padamu. Ya Fir'aun tahu Allah yang memberikan semua ini pada Yusuf. Tidaklah ada orang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Maka Fir'aun berkata, enggak ada orang yang bisa ya punya akal budi seperti engkau. Bijaksana, hikmatnya luar biasa. Karena Tuhan yang memberikan. Tahu, engkaulah menjadi penguasa atas tanahku. Jadi enggak cari orang lain. Engkaulah jadi penguasa di istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatmu akan taat. Seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa saudara. Kalau saudara bisa perhatikan ya saudara. Karena Yusuf itu ya punya kemampuan mengelola saudara keuangannya dengan sangat baik dengan pertolongan Tuhan. Justru saudara saat sedang terjadi kelaparan panjang, saat terjadi kemarau 7 tahun bukan lebih terpuruk. Semua orang yang lain lebih terpuruk. Tapi dia justru lebih kelimpahan daripada sebelumnya. Waktu ya 7 tahun kelimpahan saya percaya Yusuf kelimpahan. Tapi waktu 7 tahun ya kelaparan, Yusuf bukan ikut kelaparan, tapi justru lebih melimpah lagi saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali. Bisa saudara tahu cara mengelola akan dapat kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Saya pernah dengar satu kisah saudara. Bagaimana pentingnya kita itu bisa mengelola segala sesuatunya. Ya kalau sekarang mengelola keuangan saudara. Ya ada satu kisah seperti ini. Satu kali di suatu daerah saudara. Ya orang-orang di tempat itu, di kerajaan itu punya satu peraturan yang enggak biasanya seperti di ya bangsa manapun. Ya di negara itu ada satu aturan kebiasaan ketetapan yang turun-menurun saudara. Bahwa setiap orang yang akhirnya diangkat, dipilih dan diangkat menjadi raja, dengar ya, dia akan memerintah 10 tahun. Dia diberi otoritas, diberi wewenang sepenuhnya, saudara. Dia bisa ya ngatur menurut ya dia, saudara. Tapi setelah 10 tahun ini selesai, dia akan dibuang di satu pulau kecil yang tidak ada penghuninya, saudara. Jadi di satu sisi berkat besar, di satu sisi setelah selesai, wah saudara, buang di satu pulau ya kecil yang tidak ada penghuninya saudara. Saya nggak tahu saudara berpikir gimana, tapi saya ajak saudara bayangkan.
Misalnya lah, saudara ada di sana, lalu ada kesempatan untuk jadi raja. Kira-kira saudara terima enggak? Saudara ya diusulkan, saudara dipilih jadi raja, saudara terima enggak? Boleh memerintah 10 tahun, punya semua otoritas sebagai raja kok saudara. Wah, itu luar biasa. Tapi ingat ya, 10 tahun selesai, enggak akan dibuang di pulau kecil yang tidak ada penduduknya. Sekali lagi, saya ajak saudara coba renungkan, jawab saja dalam hati. Mungkin ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, ada satu orang saudara, dia terpilih dan dia langsung tangkap saudara, kesempatan bagi dia itu luar biasa, dia jadi raja. Ya, semua orang ada yang berani, ada yang takut. Banyak orang juga mikir-mikir, oh ini berani, hebat. Ya, nanti tidak tahu gimana 10 tahun kemudian. Nah, orang ini setelah jadi raja, dia punya hikmat, dia punya cara mengatur kesempatan yang ada dalam hidupnya. Akhirnya, saudara, saat keadaan tidak baik di pulau itu, dia tidak sampai kelaparan, tidak sampai terpuruk. Jadi sementara dia menjabat sebagai raja yang penuh otoritas, dia mulai, saudara, pulau kecil itu dibangun, saudara. Mulai dibangun rumah-rumah, saudara. Mulai dibangun semua fasilitas, saudara. Mulai dibangun semua infrastrukturnya, saudara. Mulai dibangun bahkan tempat-tempat yang menjadi kesukaan. Oh, tempat-tempat rekreasi. Oh, tempat-tempat yang luar biasa. Yang sangat-sangat orang suka gitu, saudara. 10 tahun dia tidak sia-siakan. Dia memerintah jadi raja. Tapi dia juga bangun pulau itu sebaik mungkin. Wah, luar biasa. Ya, jauh lebih baik dari kerajaan yang ada malahan. Setelah selesai 10 tahun, saudara, lalu dia harus pindah, ya dibuang di pulau itu, saudara. Dia tenang saja. Justru setelah 10 tahun dia tinggal ya di pulau itu, tempat yang jauh lebih indah dari istana waktu dia jadi raja. Bahkan orang-orang itu dulu pulau enggak berguna, sekarang menjadi tempat yang luar biasa, yang mahal, yang disukai banyak orang. Jadi waktu dia tinggal 10 tahun kesempatannya selesai, tinggal di pulau kecil, justru lebih lagi dia menikmati kebahagiaan. Kenapa bisa gitu? Dia tahu mengelola saat dia punya kesempatan. Dia bisa mengelola dengan baik. Sehingga waktu ya keadaan kesempatan itu habis, dia sudah mempersiapkan satu. Sehingga dia tetap saja eksis, bahkan lebih lagi. Lah, saya rasa seperti juga Yusuf, saudara. Yusuf itu mengalami seperti itu. Saat itu diberi kesempatan oleh Fir'aun. Ini 7 tahun kelimpahan. Saya percaya dia begitu diangkat luar biasa sekali, saudara. Bahkan 7 tahun kelimpahan luar biasa sekali. Tapi dia bisa mengelola dengan baik kesempatan. Sehingga waktu kelaparan, 7 tahun kelaparan datang, dia enggak kacau, dia enggak bingung, dia tidak jadi menderita miskin seperti orang-orang yang lain. Justru dia mengalami kelimpahan yang lebih daripada sebelumnya. Ya, karena dia bisa mengelola dengan baik. Itu sebabnya hari ini saya ajak kita belajar dengan tema cara Yusuf mengelola keuangan. Nah, kita akan belajar sedikit-sedikit ya. Yang pertama, ya, gimana Yusuf mengelolanya? Memiliki planning masa depan. Saya ulangi ya, memiliki planning masa depan. Saudara, waktu dia sedang diangkat jadi penguasa, dia tidak menikmati saja jadi penguasa itu, enggak. Dia sudah punya planning ya masa depan. Oh, aku akan apakan selama 7 tahun ini. Oh, setelah itu 7 tahun kelaparan, aku harus bagaimana, aku akan bagaimana. Oh, aku harus mencapai seperti apa. Dia punya planning, bukan hanya sekedar ya hidup, bukan hanya sekedar menikmati jabatan, bukan hanya sekedar jalan saja, tidak. Dia punya planning masa depan. Dia punya impian masa depan. Dia punya cita-cita masa depan. Dia punya strategi untuk masa depan, untuk mencapai masa depan. Saudara, sehingga sungguh-sungguh akhirnya mengalami luar
luar biasa sekali. Saudara, dia tadi berkata pada Fir'aun, ya semasa ya ini kelimpahan, ya bangun tempat-tempat penyimpanan, saudara, pilih orang yang bisa mengatasinya dengan baik. Lalu ya semua yang ada jangan disia-siakan, simpan semua di setiap wilayah. Luar biasa. Kalau saudara baca berikutnya, maka saat itu ada 1/5 yang harus disimpan. Luar biasa sekali, saudara. Dia punya planning yang luar biasa sekali. Dia sudah ya nyimpan saat kelimpahan, saudara. Ya, seperti semut, waktu kemarau dia nyimpan banyak. Waktu hujan dia nggak bisa keluar karena banjir. Dia sudah punya simpanan. Lah sama, saudara. Dia punya planning, dia punya langkah-langkah, sehingga dia punya cadangan untuk keuangannya, cadangan untuk gandumnya, cadangan untuk masa kelaparannya, saudara. Sehingga waktu kelaparan datang nggak bingung, dia punya cadangan keuangannya, dia punya cadangan kekayaannya, dia punya cadangan yang bisa mencukupi, saudara. Dalam hidup kita juga sama, saudara. Jangan kita dapat berkat dihabisin, dapat berkat dihabisin, dapat berkat dihabisin. Kita harus punya perencanaan, saudara, untuk masa depan kita. Banyak sekali kita belajar, para pakar-pakar ekonomi, ya seringkali banyak mengajarkan, mungkin dengan ditabung, mungkin dengan ini dan itu, ya investasi sehingga naik terus, saudara. Tapi yang pasti, saudara, milikilah planning masa depan yang baik. Ya, sehingga saudara juga mempunyai langkah-langkah yang tepat, saudara. Saat ada badai, saudara tetap tahan, saudara tetap kuat. Ya, saat tiba-tiba resesi ekonomi seperti ini, saudara tetap eksis, saudara tetap kuat. Nggak akan terlalu goncang. Ya, bahkan saat sedang kelaparan itu kesempatan yang luar biasa bagi Yusuf. Semua murah. Saat ini juga seringkali orang berkata, kadang-kadang krisis malah orang yang sudah punya tabungan, beli rumah, beli tanah, beli apa-apa, barang murah-murah kadang itu, saudara. Ya, itu punya planning. Yang kedua, memiliki hikmat, rema dari Tuhan. Setiap kita hanya harus banyak belajar meningkatkan kualitas kita, kepandaian kita. Ya, harus saudara meningkatkan terus. Kita bisa belajar dari banyak hal, dari buku, dari seminar, tapi ada satu yang melampaui semuanya, yaitu kita harus belajar dengan Tuhan. Ya, saat kita belajar dengan Tuhan, kita banyak belajar firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah petunjuk dari Tuhan untuk segala sesuatunya. Termasuk petunjuk Tuhan untuk keuangan ini, saudara. Saudara juga bisa meniru Yusuf tadi. Saudara, ada yang disisihkan tadi, saudara. Ya, 1, 2, 3. Kita sudah sering belajar. Nomor 1, jangan lupa untuk Tuhan perpuluhannya. Lalu juga ditabung. Lalu juga bayar hutang. Lalu juga untuk jadi berkat dan lain-lain lah. Itu banyak, saudara. Tapi saya ingin ajak belajar yang dari Yusuf. Ayat 38, lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, ya, mungkinkah kita mendapat ya seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Fir'aun bisa lihat loh, Yusuf itu penuh dengan Roh Allah, saudara. Artinya apa? Yusuf itu, saudara, terus intim dengan Tuhan, terus melekat pada Tuhan. Dia kehidupan doanya saya percaya luar biasa. Dia hubungan intimnya dengan Tuhan luar biasa. Sudah pasti makin dekat Tuhan, makin penuh hadirat Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, makin penuh hikmat Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, makin penuh pengurapan Tuhan. Makin dekat dari Tuhan, makin banyak dapat rema hikmat pewahyuan. Saya percaya ayat 39, kata Fir'aun pada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya padamu, ya, karena engkau dapat dari Tuhan, tidaklah ada orang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ya, karena dia sungguh-sungguh saudara belajar ya dengan Tuhan dari firman-Nya, pengetahuan Allah,
hikmat Allah, saudara, pewahyuan Allah. Ya sampai Fir'aun raja yang berkata, maka tidak ada orang yang berhikmat, berakal budi, bijaksana seperti engkau. Enggak ada. Fir'aun ngakui di Mesir semua orang bijaksana, orang pandai enggak ada yang bisa nyamai engkau. Karena apa? Ini bukan pengetahuan manusia lagi. Ini adalah hikmat Allah. Ini kepandaian dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan. Itu luar biasa. Saudara bisa ingat seorang bernama Daniel juga sama. Saudara, raja-raja ngakui, oh tidak ada orang yang seperti Daniel. Dia melebihi dari semua pejabat yang lain. Semua raja pada zamannya butuh Daniel. Kenapa? Dia terus mengupgrade, meningkatkan hikmat yang dari Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan. Sehingga kalau saya boleh berkata, Yusuf menjadi manusia Allah. Orang bisa lihat Allah dalam hidupnya. Orang bisa lihat hikmat Allah. Orang mengakui dia lebih daripada manusia. Yang biasa, yang umum. Sajak saudara seperti itu. Apalagi ya kalau saudara sudah dapat hikmat, dapat pewahyuan, dapat rema. Rema itu gini saudara. Perkataan Tuhan yang dikatakan khusus untuk kita. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Wah itu luar biasa. Ya, contoh seperti Isa. Dapat rema pada saat kelaparan juga, kekeringan juga. Dia mau pergi ke daerah lain, Tuhan berkata jangan, tetap di sini saja. Aku mau berkati kau di sini. Tabur, gua akan tuai. Dapat rema, instruksi dari Tuhan. Dia taat, dia tidak pergi, tabur di tempat ini. Waktu dia tabur, Alkitab berkata, dia menuai 100 kali lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, sajak saudara, terus banyak belajar. Saat ini pakar ekonomi juga sudah menyerah. Semua nggak bisa saudara. Saat-saat pandemi seperti ini, kita manusia sedang disadarkan. Manusia itu terbatas. Butuh Tuhan. Kita harus belajar, harus sekolah, semuanya saudara. Tapi lebih daripada itu minta juga hikmat Tuhan. Yang melampaui hikmat manusia. Ya, saya percaya saudara akan diberkati. Ikut seperti ini juga sama. Saudara sedang dapat hikmat Tuhan. Saudara sedang dapat pengetahuan Tuhan. Bagaimana mengelola keuanganmu. Ya. Ketiga, yaitu berhikmat. Bukan hikmat. Hemat. Berhemat. Kejadian 47 ayat 13-17. Kejadian 47 ayat 13-17. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan letih lesu. Karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan. Yaitu uang pembayar gandum ya, yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke istana Fir'aun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berikan makanan pada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berikanlah ternakmu. Ya, maka aku akan memberikan makanan padamu sebagai ganti ternakmu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf. Dan Yusuf memberi makanan pada mereka. Ganti kuda, ya, kumpulan kambing domba, kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Jadi disediakanlah bagi mereka makanan ganti segala ternak pada tahun itu. Saudara perhatikan. Jadi saat itu orang-orang Mesir ya kehabisan gandum, kehabisan makanan. Wah, sampai mereka terpaksa harus ya beli pada Yusuf. Ya, mereka terpaksa keluarkan uangnya. Ya, sudah keluarkan uangnya, dapat gandum, dimakan habis, datang lagi pada Yusuf. Uang kita sudah habis. Ya. Jadi tolong kami, kita jual ternaknya. Berilah kami makan gandum lagi. Dan Yusuf beli semua ternaknya. Saudara, sampai habis lagi. Saudara perhatikan saat itu
Beda sekali Yusuf dengan bangsa Mesir pada saat itu. Beda sekali. Yusuf saat itu sedang kelimpahan. Tapi bangsa Mesir, orang-orang Mesir saat itu sedang kelaparan. Kenapa? Waktu kelimpahan, mereka itu tidak hikmat, tidak hemat, tidak hemat. Mereka itu boros, mereka itu foya-foya. Dikatakan 7 tahun kelimpahan. Mungkin pertanian mereka limpah. Saudara. Luar biasa, panennya sudah tidak terhitung. Mungkin buat beli sepeda motor. Mungkin buat beli lagi TV. Macam-macam HP gitu saudara. Lalu mungkin ternak mereka melimpah saudara. Itu zaman sekarang ya saudara. Mungkin buat beli lagi apapun lah saudara. Buat senang-senang sehingga mereka nggak punya gandum. Waktu kelaparan mereka nggak punya tabungan. Kelaparan mereka nggak punya simpanan. Waktu musim kemarau nggak punya cadangan. Kenapa? Semua dihabisin gitu saja. Dapat habis, tidak dihemat, tidak ditabung, habis. Nggak punya. Tapi masih ingat tadi Yusuf beda. Tetap secukupnya, yang lain semua ditabung. Secukupnya, yang lain semua ditabung. Secukupnya, yang lain semua ditabung. Secukupnya itu relatif loh saudara. Saudara bayangkan ya. Sekarang orang-orang Mesir sedang kelimpahan. Nyatanya habis berarti secukupnya mereka itu banyak apa dikit? Banyak. Sedang saat kelimpahan kok saudara. Kelimpahan saja mereka nggak punya simpanan. Kan berarti waktu dapat sekian banyak habis. Dapat 2 kali lipat habis. Dapat 5 kali lipat habis. Dapat penghasilan 100 kali lipat habis. Nyatanya habis saudara. Sehingga akhirnya mereka tidak pernah naik. Dan akhirnya mereka kekurangan. Apalagi saat krisis. Lebih lagi sampai uangnya habis. Ditambah lagi sampai ternaknya habis. Jual semua. Lah, saya ajak setiap saudara juga sama. Belajar berhemat. Saat belum punya, hemat. Saudara, berusaha supaya bisa tetap mengembalikan perpuluhan. Menyisihkan untuk ditabung. Karena sekali lagi hidup itu kebutuhan relatif. Ada orang 1 juta nggak cukup, ada orang yang cukup. Ada orang 10 juta nggak cukup, tapi ada yang cukup. Ada orang penghasilan 100 juta, ada yang nggak cukup loh saudara. Kalau 100 juta cukup, nggak ada orang korupsi kalau semua nganggap cukup saudara. Merasa nggak cukup, itu relatif. Hari ini saya ajak saudara masih kekurangan, berhemat, ikat pinggang. Saudara yang sedang berjuang, berhemat supaya ada yang untuk Tuhan dan disisihkan. Supaya saudara naik. Kalau masih kekurangan supaya saudara nggak terjerat hutang. Sudah kelimpahan, berhikmat. Tetap saja jangan jadi boros. Apalagi orang-orang kaya, apalagi anak-anak orang kaya. Semuanya saya ajak saudara yang sudah kelimpahan, kaya, beli yang memang kita butuhkan. Jangan asal beli. Oh ini keluar yang baru, beli. Wah ini bagus, beli. Oh ini yang baru, beli. Ini bagus, beli. Cerita bagusnya yang baru itu nggak ada habis-habisnya. Karena pabriknya produk baru terus. Saudara beli lagi, pabriknya baru lagi. Pabriknya lebih baik lagi. Nggak ada habis. Ada orang kadang-kadang beli terus sampai punya aja lupa kok. Nggak ngerti kalau punya. Nggak pernah dipakai banyak sekali. Saya ajak saudara, belajar hemat. Itu seperti Yusuf. Itu ngatur keuangan. Yang berikutnya saya tambah lagi kerja keras. Belum sukses harus kerja keras. Ingin menuju sukses harus kerja keras. Sudah sukses harus kerja keras. Kalau saudara belum sukses, saudara kerja keras. Jangan nggak punya kok modal macam-macam. Harus kerja keras. Ingin sukses apalagi harus kerja keras. Berjuang. Karena Tuhan berkata orang yang malas nggak diberkati.
nggak dikasih makan. Kerja, saudara. Jangan ada yang nggak kerja. Apalagi sedang diberi kesempatan oleh Tuhan. Diberkati dengan kesempatan. Kerjakan sebaik mungkin. Kerahkan kekuatanmu. Saat ini seperti saya katakan ada panggilan selamatkan jiwa. Ini kairos Tuhan. Kalau kita mau melangkah dipakai Tuhan. Oh jadi berkat luar biasa. Jadi terang selamatkan jiwa. Kerja keras selamatkan jiwa. Mahkota di surga. Saudara. Kejadian 47 ayat 18-19. Setelah lewat tahun itu. Kerja keras. Saya lupa saudara ayatnya. Tapi nanti saudara baca. Ya dalam kisah-kisah itu ada. Setelah Yusuf itu diangkat jadi raja. Saudara dengar. Setelah dia segera, ada kata-katanya, keliling. Mulai survei dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain. Dia mulai mengadakan survei. Gak santai-santai. Dia mulai mengatur semuanya, orang-orangnya. Oh lalu dia mulai bangun, saudara. Oh gudang-gudang untuk menyimpannya. Dia begitu diangkat. Begitu dia diberi kesempatan, begitu dia mulai kerja, dia tidak bermalas-malas, segera melangkah, segera bergerak, sekuat tenaga, semua ditangani. Karena dia diserai banyak sekali, semua wilayah Fir'aun, dia kerja keras. Sehingga tuan besar tidak menjadi sia-sia. Saudara. Sekarang juga berkata Tuhan, ya ini kesempatan luar biasa, kerja keras. Kerja keras saudara. Saya baca itu sesuatu yang penting sekali. Sehingga mendapatkan kasih karunia. Bahkan saya beritahu. Sekarang mungkin ada saudara yang di PHK. Jangan nganggur. Sekarang sedang ada yang mungkin modalmu tinggal sedikit. Jangan putus asa, jangan nganggur. Bahkan modal habis pun jangan nganggur saudara. Tetap berusaha. Jangan diam. Kerja keras. Ya. Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati, Tuhan akan beri jalan keluar, saudara. Nah, sekarang saya bacakan yang tadi, Kejadian 47 ayat 18-19. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata padanya, tidak usah kami sembunyikan pada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan telah kumpulan ternak kami jadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain daripada badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah tanah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba pada Fir'aun. Sekarang saudara perhatikan. Berikanlah benih. Katakan saudara. Berikanlah apa? Benih. Sekali lagi saudara. Berikanlah benih. Supaya kami hidup dan jangan mati. Dan supaya tanah ini jangan menjadi tandus. Jadi mereka itu dulunya beli gandum dengan uang untuk makan. Tapi tetap gak kerja. Setelah habis jual ternaknya, sapinya habis jual keledainya. Keledainya habis mungkin jual dombanya atau kambingnya. Habis gak kerja. Setelah habis semua gak ada apa ya sudah jual dirinya tanahnya. Habis semua. Tapi akhirnya mereka sadar. Berikanlah benih. Artinya mereka harus kerja. Nggak kerja ya mati. Harus kerja. Bukan beli untuk dimakan saja. Kerja. Berilah benih. Saya percaya saudara ini hikmat yang sangat penting sekali. Berikanlah benih. Saja setiap saudara apapun keadaan saudara. Kerja. Saudara sudah nggak punya apa-apa. Seperti orang Mesir. Ini orang-orang Mesir. Berilah benih.
Saudara bisa minta Tuhan, Tuhan berilah benih supaya kami bisa kerja. Tuhan itu ingin kita kerja. Tuhan berkata enggak kerja, enggak diberkati. Saudara kerja, saudara berkata Tuhan aku mau kerja, berilah benih. Tolonglah buka jalan supaya saudara diberi benih dan saudara kerja yang baik. Oh sungguh-sungguh tadi kerja keras, kesempatan pertolongan Tuhan dipakai, kerja keras. Saudara akan keluar dari keterpurukan. Amin saudara. Ya, jangan takut sekalipun krisis, bangkit lagi. Sekarang yang berikutnya, tetap menabur. Kejadian 47 ayat 18-19. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka padanya pada tahun yang kedua, serta berkata, ini sudah ya saudara, berilah benih. Ya, saudara, dari ayat ini ada dua tadi yang saya katakan. Artinya setelah itu dia mulai nabur lagi. Punya arti menabur saudara. Jangan pernah berhenti menabur saudara. Sekalipun gagal. Sekalipun saat itu kemarau. Tetapi sekali lagi jangan pernah berhenti, tetap menabur. Karena kalau mereka nggak pernah nabur, akhirnya mereka nggak pernah menuai. Seorang petani, saudara dengar ya, bukan waktu panen besar baru menabur. Gagal panen, menabur enggak? Kalau gagal panen, mereka sudah tidak menabur lagi. Selamanya enggak pernah menuai. Ada orang keliru banyak. Oh Tuhan, kalau engkau sudah berkati aku besar, aku menabur untuk pekerjaan Tuhan. Aku menabur ya untuk sesama. Kalau Tuhan kau sudah berkati aku, keliru. Belum diberkati, sedang paceklik seperti mereka. Mereka tahu yang diminta itu benih supaya menabur. Dan kerja keras tadi, menabur. Tanpa menabur petani, ya gagal. Nggak akan bisa mengalami kasih karunia. Karena kita berkata, selama bumi ini masih ada hukum tabur, tuai terus jalan. Saat belum punya, tabur saudara. Supaya engkau bisa menuai. Sudah menuai, jangan berhenti. Tabur lagi saudara. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama. Engkau akan menuai lebih. Sudah kelimpahan, tabur lagi saudara. Maka saat kekeringan, engkau akan menuai. Tabur itu luas saudara. Bisa tabur kebaikan, bisa tabur apapun saudara. Sehingga saat saudara sendiri nanti membutuhkan, saudara tuai. Ya, saya ingat tadi satu kesaksian yang bagus sekali. Shalom Pak Ubaca, saya Lydia, pelayan ya di PW. Saya kerja sebagai marketing di otomotif. Corona berdampak pula pada penjualan mobil dan usaha kami jalankan. Dan hal ini juga mulai mengganggu perekonomian saya. Saya masih berharap teman membayar pinjaman, namun usahanya juga terkena dampak. Sehingga ia pun tidak bisa bayar pinjaman ke saya. Sempat saya berpikir untuk tidak perpuluhan dulu di bulan ini. Namun Roh Kudus terus ingatkan saya untuk perpuluhan. Akhirnya saya mantap untuk tetap perpuluhan. Tanpa memikirkan apapun, ya tanpa memikirkan apakah Tuhan akan membalas atau tidak. Yang saya pikirkan, saya mau taat, titik. Dan segala berkat yang ada sampai hari ini, itu semua sumbernya juga dari Tuhan. Siang saya transfer perpuluhan, sore hari. Ya saya dapat telepon dari orang yang menyewa lahan di sebelah rumah kami untuk warung makan. Dia berkata bahwa dia mau transfer uang, dia akan perpanjang kontrak lahan. Puji Tuhan, sungguh saya tidak menduga bahwa orang tersebut memperpanjang kontrak. Karena sudah beberapa bulan dia tidak berjualan. Awalnya mereka ya anak-anak ya kuliah libur. Dilanjutkan dengan wabah virus corona. Sehingga dia ya memperpanjang untuk ya warung makannya sampai sekarang. Oh, tidak buka sampai sekarang.
Tetapi anehnya dia tetap memperpanjang sewa lahan kami. Ya, saya yakin semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami dapat ganti berlipat ganda dari apa yang kami tabur. Bahkan di hari itu juga sehingga kami bisa menyelesaikan kewajiban koijab yang harus kami bayar. Saudara jangan khawatir bahwa Tuhan pasti memelihara anak-anaknya. Jangan takut untuk menabur di masa sulit sekalipun. Apalagi itu merupakan perintah Tuhan. Dan Tuhan ingin melihat ketaatan dan ketulusan hati kita. Pasti kita akan menuai berlipat kali ganda. Tidak usah menghitung-hitung berapa besar yang kita tabur. Tidak usah menanti-nanti kapan menuainya. Karena Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Memberkati kita. Memberi tuan pada kita. Demikian kesaksian saya, saudara. Jadi saya waktu baca saya lihat, wah ini cocok sekali dengan firman Tuhan ini. Ya, jadi jangan berhenti menabur. Waktu kekurangan menabur supaya tidak kekurangan karena ada Tuhan. Sudah ada Tuhan tetap menabur supaya bisa ya tuannya lebih. Sudah lebih besar tetap menabur supaya saat nanti ada badai mungkin saat itulah tuayan itu justru dikeluarkan saudara. Badai membuat saudara lebih limpah. Seperti Yusuf. Satu lagi saya ingin ngajak saudara belajar yaitu jujur. Apa saudara? Jujur saudara. Ya, Kejadian 47 ayat 14. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayaran gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Fir'aun. Sudah dengar, Yusuf dulu budak di penjara, lalu diangkat oleh Fir'aun karena bisa mengartikan mimpi, dipandang bisa mengatasi, dipercayai. Percayakan pada Yusuf, maka masalah bisa diselesaikan. Percayakan pada Yusuf, maka semua bisa jadi baik. Dan sungguh Yusuf kerjakan. Dan kalau saudara ingat tadi, uang seluruh Mesir itu kumpul semua di tangan Yusuf, saudara. Ya, tadi sampai ternaknya, sampai semua itu kumpul. Saudara perhatikan apa yang dikatakan di situ. Yusuf tidak membawa ke rumahnya sendiri. Yusuf tidak menyimpan untuk diri sendiri. Itu mencuri. Dia hanya menjabat ya sebagai orangnya Fir'aun. Dia itu bekerja bagi Fir'aun. Hasilnya adalah untuk Fir'aun, bukan untuk dia. Dia itu jujur, saudara. Dia itu jaga kekudusan, saudara. Dia itu jaga ketulusan, saudara. Yusuf itu tidak mau berbuat dosa. Yusuf itu tidak mau curang ya terhadap Potifar. Yusuf tidak mau digoda untuk dosa. Jujur, semua dibawa ke istana Fir'aun. Lalu Kejadian 47 lagi ayat 20. 27 ayat 20. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Fir'aun. Sekali lagi. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikian negeri itu menjadi milik Fir'aun. Dia adalah orang yang bisa dipercaya. Kita berkata, kalau kita bisa dipercaya, kita akan dapat kepercayaan yang besar. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta diberi kepercayaan. 5 untung 5. Waktu ketemu dengan tuannya, Tuhan ini milikmu. Aku sudah kembangkan untung 5 jadi 10. Tuannya berkata, engkau hamba yang setia, bisa dipercaya dari perkara kecil. Aku beri kepercayaan besar. Bisa dipercaya. Saya percaya, saudara. Semua ini membuat Yusuf itu makin dipercayai, makin dipercayai. Saya ajak saudara coba buka hati. Kita, saya, saudara, jadi orang yang bisa dipercaya. Yang percaya ingat, yang pertama ingat ya, bisakah dipercaya oleh Tuhan?
Kalau saudara ingin diberkati. Kalau apa yang Tuhan percayakan pada saudara aja nggak bisa dipercaya oleh Tuhan, sulit dapat berkat. Sulit dipercaya yang besar. Diberkati keuangan, pakai keuangan itu. Bisa dipercaya untuk Tuhan. Baik itu perpuluhan, baik itu 90-nya dipakai yang benar. Untuk Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu, kata Tuhan. Maka lumbung-lumbungmu diisi penuh. Amin. Dalam rumah tangga, jadi orang yang bisa dipercaya. Saudara kerja, ya di sebuah usaha, jadilah karyawan yang bisa dipercaya. Saudara dibutuhkan. Saya sering ketemu dengan orang-orang konglomerat, orang kaya, yang bagi mereka berharga itu cari orang yang bisa dipercaya. Saudara pengusaha sama, jadilah pengusaha yang bisa dipercaya. Saudara pelayan Tuhan, saudara full time, saudara hamba Tuhan, jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Oleh Tuhan, tapi juga oleh sesama. Yusuf orang bisa dipercaya oleh Tuhan. Yusuf orang bisa dipercaya oleh Potifar. Yusuf orang bisa dipercaya oleh ayahnya. Yusuf orang bisa dipercaya oleh kepala penjara. Yusuf bisa dipercaya oleh Fir'aun. Luar biasa. Saya percaya itu hal yang sangat penting. Saudara ya. Dan itu akan mendatangkan anugerah yang luar biasa. Yang terakhir saja secara singkat. Jadi berkat. Kita sudah belajar di Roma jadi berkat bagi orang tuanya. Di Potifar jadi berkat bagi Potifar. Di penjara jadi berkat untuk kepala penjara dan semua yang ada di penjara. Semua yang ada di Roma Potifar. Di Mesir jadi berkat bagi Fir'aun. Jadi berkat bagi Mesir. Saudara catat tujuan. Itu strateginya Yusuf. Saudara akan mengalami terobosan. Sekarang terpuruk, saudara akan bangkit. Dan akhirnya berhasil. Saudara yang sudah berhasil, kalau saudara gunakan strategi Yusuf, saudara lebih lagi. Waktu kelimpahan, saudara kelimpahan. Waktu kelaparan, saudara lebih kelimpahan lagi. Ya, saya percaya ini firman Tuhan. Kalau Tuhan ngajari, Tuhan ingin saudara melakukan supaya saudara ngalami. Maka saya ajak kita akan berdoa. Saya akan doakan setiap saudara supaya sungguh-sungguh saudara ya bisa ya tangkap firman Tuhan ini. Strategi seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Saudara mengelola keuangan. Saudara bisa mengalami juga. Ya, ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami bersyukur karena segala kasih karunia anugerah yang luar biasa. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Tuhan biarlah Tuhan yang menyingkapkannya. Oh menjadi penyingkapan. Menjadi pewahyuan. Menjadi rema bagi setiap kami semua. Yang saat ini sedang mendengarkannya. Tuhan singkapkan. Tuhan remakan. Ini jadi terang. Tuhan bahkan berilah ya iman dalam hatinya. Berilah tuntunan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa. Berilah Tuhan hikmat-Mu. Berilah Tuhan marifat-Mu. Berilah rema daripada Tuhan. Oh Tuhan berilah pertolongan. Berilah tuntunan. Sehingga bisa melakukan seperti yang dilakukan Yusuf. Saat ini saatnya kami tahu Tuhan. Engkau sedang ingin berkati luar biasa. Setiap anak-anak-Mu. Supaya mengalami kelimpahan. Supaya mengalami kekayaan. Supaya bisa jadi berkat besar. Jadi berkat bagi pekerjaan-Mu. Jadi berkat bagi keluarganya. Jadi berkat bagi sesama. Jadi berkat bagi bangsa kami. Tuhan Engkau sedang memberikan pengurapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi. Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan tuntunan. Tuhan berikan pertolongan. Tuhan berikan keberhasilan. Tuhan seperti Engkau memberikan pengurapan. Pertolongan pada Yusuf. Tuhan berikan pada kami semuanya. Dan sungguh-sungguh yang saat ini sedang terpuruk. Keluar dari keterpurukan. Karena Tuhan yang nuntun untuk keluar. Yang saat ini sedang berjuang maju. Tuhan beri pertolongan untuk maju. Yang saat ini sudah dilimpahi anugerah dari Tuhan. Tuhan limpahi lebih lagi. Khususnya hati yang cinta Tuhan lebih dari semuanya. Seperti Yusuf. Sehingga setelah diangkat boleh jadi berkat yang luar biasa.
Sekali lagi Tuhan, kami serahkan semuanya dalam karya-Mu. Hari ini menjadi hari yang luar biasa. Hari ini menjadi hari kemenangan dalam keuangan. Sehingga dipakai oleh Tuhan luar biasa. Setiap doa-doa kami sekali lagi panjatkan di hadapan-Mu. Yang saat ini ya sedang dikirim, sudah dikirim. Tuhan, hamba-Mu tumpang tangan. Semua yang sudah terkirimkan kami bawa di hadapan-Mu. Bahkan saat ini yang sedang didoakan pada Tuhan, kami bawa semua di hadapan-Mu. Sekali lagi Tuhan, Engkau mendengar doa-doanya. Tuhan, bukalah pintu hati-Mu. Tuhan, berilah jawaban doa. Hamba-Mu ketuk pintu hati-Mu Tuhan. Berilah belas kasihan. Yang Tuhan, yang berdosa, yang salah hidupnya, yang mohon pengampunan, berilah pengampunan. Pulihkanlah Tuhan, urapilah Tuhan, angkatlah hidupnya. Tuhan, berkati Tuhan, rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati hidupnya, berkati keuangannya, berkati studi pekerjaannya, berkati masa depannya, berkati supaya jadi berkat Tuhan. Hatinya Tuhan, mentalitasnya Tuhan, perjalanan hidupnya Tuhan, pelayanannya Tuhan, Kau berkati. Dan sungguh-sungguh kami boleh melihat karya-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami tahu sesuatu yang luar biasa terjadi. Kami tidak lupa berkati bangsa kami. Tuhan, dengan keamanan, dengan kasih karunia, dengan anugerah-Mu. Tuhan tolong Bapak Presiden, semua menteri, semua aparat bisa beri kemampuan daripada-Mu mengatasi segala sesuatunya. Bahkan beri kedamaian, kerukunan, kesatuan. Jadikan bangsa yang berkenan di hati-Mu. Bangsa yang Kau berkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap orang terlibat dalam pelayanan ini. Para pendoa, Tuhan limpahi kasih karunia yang luar biasa. Dan sekali lagi semua yang sedang mengikutinya dalam tangan-Mu, dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah doakan, Tuhan berkati. Amin, saudara. Ya, senang kita sudah selesaikan. Saya percaya tadi itu penting sekali, saudara. Ya, saudara bisa tangkap, saudara bisa jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa sekali. Ya, jangan lupa saudara yang diberkati lewat firman, saudara diberkati lewat jawaban doa, mujizat, beri kesaksian. Ya, tapi jangan lupa sekali lagi hatinya Tuhan. Ayo selamatkan jiwa. Bersaksi pada banyak orang. Ajak banyak orang. Ya, ikuti live streaming dengan firman Tuhan. Mereka juga ditolong, mereka juga diselamatkan. Lalu juga ikuti ibadah ya Sabtu Minggu. Saudara sehingga sungguh-sungguh bisa tergembalakan dengan baik. Ya, yang permohonan doa saudara masih bisa kirim. Kita masih ketemu besok sore, jangan lupa saudara. Saya percaya luar biasa. Besok sore saya akan sampaikan sesuatu yang luar biasa. Yang seringkali tidak dipikirkan oleh banyak orang, yaitu berkat Bapa. Saya ulangi lagi, berkat Bapa. Kalau saudara bisa tangkap ini, saudara mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Menjadi orang yang sangat berkenan di hati Bapa. Bapa di surga juga Bapa di dalam dunia. Tapi ini pelajaran yang sangat-sangat memberkati. Ya, jangan lupa ketemu besok. Ya, kita renungkan firman Tuhan dengan tema apa saudara? Berkat Bapa. Ada berkat yang mengalir melalui Bapa atau orang tua kita. Ya, sampai berjumpa besok sore. Tuhan berkati.